Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sarki, kembali lagi nih bersama podcast Sarki Semansa SMA Negeri 1 Lubuk Sekape. Bercerita, berbagi, dan berkreasi. Nah, kenalin nih, nama saya Edis Mikrahil sebagai pembawa acara kalian pada hari ini. Kali ini, podcast Sarki Semansa mengundang bintang tamu spesial nih, yang juga merupakan salah satu siswa alumni dari SMA Negeri 1 Lubuk Sekape. Yuk, kita kenalan sama orangnya. Halo Bang. Halo warga Semansa, sebelumnya perkenalkan nama Abang Faris Iwan Furkan, bisa dipanggil Faris atau Faiz. Dan tahun ini Alhamdulillah Abang keterima di salah satu perguruan tinggi Universitas Andalas. Yang dimana Abang juga tahun lalu merupakan salah satu alumni dari Semansa Lubuk Sekape. Salam kenal juga untuk Rahil dan teman-teman semua. Oke Bang, nah Bang, kan Abang juga alumni nih, pastinya kita pengen tahu dong, Abang tamatan tahun berapa sih di SMA Negeri ini? Oke, untuk tamatan itu Abang tamatan tahun 2023. Ya, berarti tahun 2023 Abang tamatnya. Oke, tahun 2023 Bang ya. Oke, sebelumnya saya juga penasaran nih. Pastinya Abang di sekolah ini pastinya ada ikut organisasi maupun ekskul. Nah, salah satunya atau organisasi atau ekskul apa aja yang pernah Abang ikuti selama di SMA ini? Oke, FYI nih teman-teman semua, Abang dari awal bersekolah itu Abang udah berkecimpung di dunia yang namanya OSIS. Nah, jadi sejak MTS Abang lulus sekolahnya di MTS. Yang dimana Abang itu udah sering ikut yang namanya kegiatan di OSIS. Sampai SMA pun Abang ikut di OSIS. Jadi ekskul atau organisasi terbesar yang Abang ikuti itu adalah OSIS. Di SMA waktu itu. Jabatan Abang itu di tahun 21-22. 2021-2022 Bang. Untuk kegiatan berorganisasi masih Abang lanjutin nggak di universitas Abang? Oke, untuk kegiatan organisasi di universitas itu Abang alhamdulillah Abang lanjutin. Nah, kalau misalnya di SMA kita mengenal OSIS, di univ itu kita mengenal namanya BEM. Nah, tapi saat ini Abang masih magang. Jadi Abang belum yang 100% jadi anggota sahnya gitu. Jadi Abang magang dulu selama di BEM berapa bulan. Baru nanti pemilihannya gitu. Jadi di BEM tuh ada kayak uji coba ya Bang ya? Ada. Jadi emang ada uji cobanya juga di BEM gitu. Kalau kita kan enggak ya teman-teman semua ya. Kalau misalnya kita kan apa namanya itu langsung tes, langsung lulus kan. Nah, tapi kalau misalnya di UNIF, salah satunya itu di BEM, itu kita harus ada dulu ikut magangnya. Jadi kita namanya MIB namanya waktu itu. Magang in BEM gitu. Jadi kita magang dulu beberapa bulan baru nanti kita melakukan yang namanya seleksi gitu. Kalau magang dulu berarti si pengurus BEM yang udah senior nih berarti mau lihat dulu ya Bang? Iya, benar. Mau lihat dulu gitu gimana kinerjanya kan untuk nanti adik-adiknya bakal melanjutin BEM-nya gitu. Jadi gitu ya Bang. Nah, ngomongin soal universitas nih Bang, Abang berkecimpung di apa tuh namanya, prodi atau Iya, prodi, salah satunya prodi. prodi apa tuh Bang, atau jurusan apa itu misalnya? Oke, jadi alhamdulillah Abang lulus di prodi atau fakultas kedokteran di prodi pendidikan dokter tahun 2023. Berarti Abang kedokteran ya? Iya, Berarti otomatis pasti bidangnya biologi. Iya, bener banget. Bidangnya di biologi pasti. Oke, karena bidang biologi nih Bang. Sebelumnya Abang pernah ikut ini nggak? Olimpiade kayak olimpiade biologi atau di mana gitu? Untuk olimpiade selama SMA alhamdulillah Bang aktif. Itu salah satunya itu di bidang biologi pastinya. Karena emang sejak MTS itu Abang emang suka banget yang namanya biologi gitu. Jadi cerita awalnya itu ya, misalnya kita bercerita dikit lah kan. Jadi waktu MTS itu Abang disuruh sama salah satu guru Abang, namanya itu Bu Nita. Nah, ibu itu nyuruh Abang untuk ikut olimpiade biologi. Padahal waktu itu Abang nggak tahu sama sekali biologi itu apa, fisika apa, karena kan di MTS kan kita tahunya IPA kan. IPA terpadu. Iya, IPA terpadu kan. Nah, pada saat Abang ikut waktu itu lombanya di MAN. Dan alhamdulillah Abang masuk final gitu. Nah, dari awal situ itu waktu itu Abang masih kelas 7 kan. Nah, dari ajakan Bu Nita buat Abang ikut lomba biologi gitu. Abang tertarik gitu kan. Akhirnya Abang ikut beberapa lomba. Salah satunya itu Abang ikut PKS waktu masih Abang MTS. Abang ikut PKS yang diadain Semansa sekolah kita, Semansa Lubuk Sekape. Dan alhamdulillah waktu itu Abang dapat harapan 1 waktu itu alhamdulillahnya. Nah, setelah itu Abang lanjutin terus sampai ke SMA-nya gitu. Jadi bidang yang emang Abang sukai itu ada di biologi sampai sekarang. Jadi untuk menentukan passion di mata pelajaran tertentu itu juga bisa di awalannya cuma diajak-ajak gitu ya Bang? Iya, bener. Kalau nggak diajak tuh kita lihat lingkungan juga. Mungkin lingkungan sekitar kita itu juga, oh dia suka ikut olimpiade gitu kan. Dia suka belajar ini sebagainya gitu. Kita juga bisa tertarik gitu.
Atau kayak abang tadi kan, karena ajakan dari ibu Nita waktu abang MTS kan, tahu-tahu sampai sekarang abang jadi suka biologi gitu. Coba kalau nggak diundang dulu Bang. Itu abang nggak tahu kan. Mungkin aja kan abang nggak tahu biologi itu apa gitu kan. Itu kira-kira. Oke, abang waktu awal-awal ikut Olimpiade atau diajak Bu Nita tadi kan, ada nggak rasa gugup bang untuk mengikuti Olimpiade atau ikuti perlombaan lah itu, perlombaan dalam bidang biologi? Itu banget kalau abang bilang. Abang kalau misalnya lomba itu biasanya pasti ya kayak sakit perut gitu, atau mau buang air kecil gitu. Oh, tiba-tiba sakit perut. sakit perut, lapar gitu kan. Nah, iya. Itu menurut abang itu hal lumrah gitu. Karena apalagi kan first time-nya abang lomba kan. Apalagi abang baru tahu lombanya itu ada tuh 1 minggu sebelum lombanya dimulai gitu. Alhasil abang waktu belajarnya cuma seminggu kan. Nah jadi seminggu itu abang kerjanya coba cek, apalagi bang belum tahu biologi itu apa kan gitu. Pasti ada rasa-rasa nervous, rasa takut dan rasa-rasa lainnya gitu yang abang rasain gitu. Tapi kalau misalnya kita lawan rasa itu, insya Allah pasti kita bakal temuin gitu apa yang kita inginkan. Oke, untung seminggu bang. Kalau sehari SKS, SKS berarti. sistem kebut semalam. Iya, satu kebut semalam berarti. Oke, untuk melawan rasa gugup bang ya. Jadi kuncinya tuh melawan di rasa gugup aja bang ya. Iya, melawan rasa gugup juga. Terus ya mungkin itu sih, melawan rasa gugup juga. Terus jangan lupa sebelum lomba tuh makan. Karena kan kayak mana tadi kan rasa lapar kan, makan, perbanyak minum juga. Saya gitu. Oh iya. Oke, selanjutnya itu gimana ya? Lebih ke pengalaman terdahulu lah gitu. Misalnya di SD abang pernah itu nggak pernah kepikiran nggak untuk mengikuti memang fokus di satu bidang gitu? Kalau waktu SD itu abang nggak ikut lomba IPA, abang malah ikut lomba MTK. Jadi waktu itu beda kan dari abang sekarang kan. Jadi waktu SD itu abang lebih menekuni itu lombanya MTK, matematika. Nah balik lagi karena abang nggak tahu itu IPA apa kan. Maksudnya itu abang lebih fokus ke matematikanya gitu. Dan abang pernah beberapa kali ikut lomba matematika. Salah satunya juga di PKS. Waktu abang SD PKS juga udah ada waktu itu. Jadi abang waktu itu masuk di 40 besar juga waktu di PKS. Nah cuma setelah waktu di MTS itu abang udah nggak suka lagi yang namanya matematika karena udah pakai X, Y, Z kan waktu itu kan. Semuanya aman damai sampai XYZ menyerang. Sampai XY menyerang itu kan. Jadi akhirnya abang merasa kayak udahlah nggak suka lagi sama matematika gitu kan. Tapi bukan berarti abang menalaikan MTK, bukan gitu. Tapi abang tetap belajar matematika. Tapi gimana pun itu masih pelajaran kita masuk Iya, nilai benar. gitu. Tapi kita udah nggak suka aja. Iya, ada rasa-rasa kayak abang nggak ikut lomba lagi gitu kan di matematika. Baru nanti pas MTS itu abang beralih ke biologi tadi. Itu pun berdasarkan ajakan Ibu Nita tadi. Iya, dia kan ibu juga. Gitu. Oke, berarti cara kita mengetahui passion kita itu juga itu ya, Bang ya. Jadi nggak terduga juga itu. Iya benar. Jadi sebelumnya abang sebelum mengikuti biologi ini memang ada kepikiran atau memang tiba-tiba ada atau ilham gitu? Kalau menurut abang, ya abang juga nggak tahu ya. Jadi waktu itu abang cuma mikir kan, sepertinya biologi ini condongnya ke makhluk hidup ya gitu kan, atau ke tubuh kita sendiri lah kan. Bio itu kan artinya hidup kan, logis itu ilmu kan, ilmu mempelajari mengenai makhluk hidup gitu kan. Jadi bang kira apalagi kan dari awal abang mau kedokteran gitu kan. Jadi berarti menurut abang dari dulu memang iya, dokter. jadi abang memang dari SD itu emang bercita-cita jadi dokter kan. Nah menurut abang dengan adanya dan mengetahui biologi ini apa, itu udah masuk ke dalam passion yang abang ingin capai gitu. Jadi menurut abang rasanya itu udah kayak tiba-tiba aja gitu. Pas ya ternyata apa yang saya tekuni bidangnya biologi sama dengan yang saya inginkan gitu. Passion yang saya inginkan gitu. Berarti satu langkah udah ada Iya. jalannya gitu. Iya, Jadi benar. tinggal dilurusin aja gitu. Bener. Oke. Sebelumnya abang untuk menyeimbangkan antara non akademik dan akademik itu gimana bang? Abang kan juga aktif di organisasi kan dulu. Nah, jadi gimana cara abang menyeimbangkan lah gitu? Menyeimbangkan antara non akademik sama akademik. Kalau menyeimbangkan akademik sama non akademik ya, abang kalau misalnya non akademik itu abang lebih ke organisasinya kan. Jadi abang waktu SMA itu abang lebih ke OSISnya non akademik. Karena abang nggak ikut kegiatan PMR sama
pramuka. Karena bagi abang itu udah gede banget kan OSIS kan. Takut abang nanti nggak kepegang juga sama abang PMR sama pramuka. Sedangkan kalau akademik pasti abang ke perlomba-lombanya kan. Nah untuk menyamakannya itu kita pasti harus tahu terlebih dahulu apa sih yang harus kita prioritaskan gitu. Nah dan juga kita juga harus lihat gitu mana hal-hal yang harus kita capai terlebih dahulu gitu. Misalnya gini, organisasi ada gitu kan. Mana tahu sampai organisasi itu abang nyempil-nyempil juga akademiknya gitu. Nah, atau misalnya di saat OSIS misalnya kan ada panggilan sebagainya gitu. Dan kita satu sisi kita juga lagi belajar kan, lagi ada kegiatan belajar juga. Nah, kalau misalnya masih ada yang bisa gantiin kita gitu, coba gitu. Ada yang ganti kita dulu. Kita berarti fokus ke akademiknya gitu. Jadi cara penyeimbangannya itu kita harus lihat dulu prioritasnya yang mana gitu. Apakah kita harus ke akademik dulu atau ke non akademik dulu gitu. Jadi itu yang bilang tuh kita harus ada yang namanya strategi juga gitu. Apalagi kita yang sering-sering aktif kayak teman-teman semua juga gitu. Aktif tapi harus tahu strateginya gimana gitu. Yang mana harus teman-teman kejar dulu apakah akademiknya atau non akademik dulu gitu. Jadi dulu abang juga sering ini loh. Atau abang dulu pernah waktu pelajaran misalnya tiba-tiba dipanggil atau gimana gitu? Sering, itu sering. Itu sering. Tapi abang lihat dulu kan, kalau semisalnya emang abang bisa keluar, itu emang urgent gitu kan. Kita ada beberapa pengelompokan gitu, apakah itu memang urgent atau enggak gitu, atau bisa digantikan atau enggak gitu. Jadi kita harus tahu juga gitu. Pada saat itu emang abang beberapa kali sering juga dipanggil. Misalnya kayak ada kegiatan ini dan itu kan. Nah, tapi selagi memang bisa digantikan, coba digantikan dulu gitu. Tapi kalau misalnya memang nggak bisa, berarti kita harus izin. Nah, yang paling penting itu kita harus izin dulu, nggak bisa nggak. Karena kita juga harus menjaga adab dan santun kan teman-teman semua kan. Jadi kalau misalnya kita nggak izin ya berarti kan nggak sopan aja gitu. Jadi kita harus izin dulu gitu. Tapi kalau misalnya ada yang gantikan ya paling yang gantikan dulu terlebih dahulu. Untuk kabar abang sering keluar waktu jam pelajaran, itu abang pernah kayak curhat gitu gak sama orang tua atau gimana tanggapan orang tua abang? Kayak gimana sih? Masa lagi pelajaran disuruh keluar gitu? Oh enggak sih, tapi soalnya bang fun aja. Soalnya kan keluar itu kan bisa apa namanya sedikit menghirup nafas kan gitu kan. Saya kayak udah ngerjain gitu kan, udah pusing gitu kan. Disuruh keluar dari kegiatan tuh ada freshnya dikit gitu, ngambil udara segar gitu. Jadi kalau bagi abang enggak masalah. Jadi gimana strategi bang untuk mengejar pelajaran yang tertinggal tuh bang selama abang keluar kelas itu? Abang belajar sebelum itu kan abang tidur dulu kan, jadi habis berkegiatan tuh abang tidur dulu, biasanya kan jam-jam 10-an atau jam 11-an tidur kan, nanti jam-jam 2-an bangun baru belajar abang jam segitu. Jadi abang belajar jam segitu apa aja hal-hal yang tertinggal gitu. Jadi abang dari jam 2 sampai jam 6-an abang belajar, biasanya jam segitu abang belajar. Itu salah satu tips bagi abang, karena kalau misalnya abang habis kegiatan abang kejar juga belajar, itu abang nggak sanggup gitu. Pasti nanti besok paginya itu abang bakal telat datang ke sekolah atau kepala abang pusing dan sebagainya gitu. Jadi biasanya abang tidur dulu, baru habis tidur itu abang bangun lagi. Berarti tidur tuh termasuk kunci lah bang ya, termasuk kunci fokus gitu. Iya benar, karena kan kita mengistilahkan tubuh kan istilahnya gitu. Jadi agak beda dikit sama cara belajar itu. Kalau ilmu pribadi itu biasa cara belajar itu lebih SKS, sistem kebut semalam. Ya. Gimana pun capeknya kalau subuh itu udah nggak masuk. Iya SKS tuh apa juga sering SKS sih. Kalau misalnya emang apa namanya tuh waktu-waktu kepepet lah istilahnya kan. Tapi SKS itu hati-hati juga, takutnya nanti kita malah nggak fokus gitu. Takutnya nggak kekejar, sering nggak kekejar semalam gitu. Oke, untuk selanjutnya untuk sampai di titik sekarang siapa yang abang lihat atau sebagai motivator abang lah? Wah, kalau abang lihat orang ini, wah, ini saya harus kayak jadi gini gitu. Atau apa yang membuat abang tuh sampai di titik ini gitu? Kalau dari abang sendiri pasti dari lingkungan abang dulu ya. Pasti abang punya semangat membara dan juga punya keyakinan yang tinggi juga, itu pasti dari keluarga abang dulu lah, keluarga abang dulu, orang tua abang, keluarga abang juga yang emang mendukung gitu dari awal abang untuk di kedokteran gitu kan. Terus juga dari segi para guru juga, guru-guru itu selalu semangatin kami semua gitu. Gimana kami nanti setelah lulus pasti ada terus pertanyaan, abis lulus kalian mau kemana? Nah, itu juga motivasi juga bagi abang gitu. Nasihat guru-guru juga waktu itu
yang sering bilang kalau semisalnya kalau nggak belajar kalau nanti mau jadi apa dan sebagainya gitu. Pasti selalu ditanyain hal seperti itu gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan itulah yang membuat oh iya, pasti Abang juga harus menjawab pertanyaan yang dilemparkan tadi gitu kan. Nah, itu juga menjadi salah satu motivasi Abang juga. Terus juga teman-teman Abang juga, teman-teman pasti kita punya yang kayak teman-teman sekitar kan. Baik itu dekat, jauh dan sebagainya lah kan. Nah, itu juga sebagai motivasi kita juga untuk mengejar mimpi kita juga gitu. Semangat mereka gitu kan. Mereka sering bantu kita dan sebagainya gitu. Nah, itu sih salah satu beberapa motivasi yang bisa Abang seperti ini sekarang gitu. Berarti temen juga pengaruh gitu, Bang. Pengaruh banget gitu. Berarti lu juga penasaran sama pertemanan di perkuliahan tuh gimana sih? Kayak misalnya kan anak sekolah kan kadang juga ada yang ngejatuhin banget lah Waduh. gitu. Sampai ada juga yang baik, tapi ada juga yang ngejatuhin tuh sampai ngejudge. Wah, parah lah itu. Oke. Takutnya nanti jadi apa namanya hoax gitu ya. Heeh. Nah, mungkin ini dari perspektif Abang ya atau dari POV-nya Abang sendiri. Emang sih teman-teman SMA sama kuliah itu bedanya itu 180 derajat. Gitu kan. Tapi kalau misalnya gini, kalau misalnya di SMA kita kayak gini, di kuliah itu kita nggak boleh bawa gimana kita di SMA. Nah, apa nggak Raya yang Bang bilang? Maksudnya gimana tuh, Bang? Kayak kita bisa- nggak boleh ngebawa sistem pertemanan ke kuliah. Iya, sikap-sikap kita yang ada di SMA itu harus kita ubah dan jangan dibawa ke perkuliahan. Karena kan perkuliahan itu kan dunia baru kita kan. Paham nggak? Jadi kita harus membuat suatu pergaulan baru lagi kan. Nah, sifat-sifat kita di SMA yang menurut kita itu nggak baik, nggak usah dibawa lagi ke kuliah gitu. Yang Nah, nggak baik. kalau di perkuliahan itu tergantung sebenarnya Rahil. Abang juga nggak bisa kayak apa tadi yang lu bilang tadi yang kayak Ya, ngejudge tuh sampai ya gitu kan. Abang nggak bisa bilang gitu. Karena alhamdulillah sampai sekarang abang belum ngerasain apa yang Rahel bilang tadi gitu. Karena alhamdulillah di pertemanan abang kuliah itu abang dapat perkumpulan teman-teman yang baik-baik banget gitu, yang saling dukung, yang saling support dan sebagainya gitu. Apalagi kan di pendok kan teman-teman pasti tahu lah gimana hirup-hirupnya belajar ini sebagainya gitu. Dan pastinya kita harus punya teman kan. Karena kita nggak bisa sendiri. Kalau misalnya kita sendiri ya istilah chaos lah gitu kan. Nah, jadi tepar juga. iya, tepar juga kan. Nah, kan ada teman-teman, kita bisa berjuang bareng-bareng gitu. Dan abang selama di perkuliahan juga, abang juga dapat teman-teman yang baik gitu. Yang fun juga, yang seru diajak main gitu. Mereka bisa, kalau main ya main, belajar ya belajar gitu. Jadi selama abang di perkuliahan, karena abang masih baru-baru ya mungkin ya. Tapi sampai sekarang abang masih dapat teman-teman yang ya fun-fun aja gitu. Nggak ada yang seperti yang tadi disampaikan Rahel juga gitu. Tapi kalau bisa dibilang ada, mungkin aja ada gitu Rahel. Kita kan nggak tahu kan. Tapi balik lagi, gimana caranya kita ngadepinnya gitu. Kalau bisa dibilang ada nggak kira-kira bang? Ya mungkin 1-2 orang mungkin ada gitu. Kita kan juga nggak bisa judge juga dia gimana kan gitu. Tapi gimana caranya kita atau teman-teman semua hadapin gitu. Kalau misalnya teman-teman bisa hadapin dia yang kayak tadi lah kan ngejudge kita kan, ya nggak usah kita abaikan aja gitu. Jadi nggak usah terlalu kita pikirkan juga gitu. Karena balik lagi kita harus harus jelas tujuan kita kuliah tuh ngapain gitu. Itu sih kira-kira dari abang. Terus satu lagi yang paling penasaran tuh persaingan di dunia perkuliahan tuh gimana? Oh, persaingan. Iya. Itu abang akui 100% bersaing banget. Itu bang akui sih. Tapi walaupun bersaing, kita tetap ini loh. Gitu. Gak ada tuh yang kalau di pendok sendiri ya gak ada yang menjatuhkan. Kalau misalnya persaingannya emang kuat gitu. Kadang ada aja tuh yang nilainya misalnya gini, nomor 1, nomor 2 nih gitu kan. Kami ada tuh di pendok namanya ujian. Kami juga ada ujian namanya ujian MCQ atau ujian CBT gitu. Nah, di ujian itu juga kami biasanya ada rankingan juga. Kayak ranking 1, 2, 3, biasanya 3 besar tuh. Nah, nilai-nilai mereka itu ya kadang beda-beda tipis gitu. Memang persaingannya sekitar itu gitu. Tapi walaupun kita ujian dan gitu kan, saya ada rankingan sebagainya kan. Itu bukan menjadikan kami itu malah nggak akur gitu. Malahan jadinya akur gitu kan. Oh, misalnya kita tahu nih teman-teman kita nih ada yang kesusahan, ada yang nggak dapat masalah sebagainya, kita bantu gitu. Jadi kalau misalnya dibilang bersaingnya, ya pasti pas ujian aja gitu kan. Karena kita nggak boleh nyontek-nyontek kan. Tapi kalau di luar itu kita nggak ada bersaing namanya. Kita bersatu ngerangkul gitu. Gimana pun kita ngerangkul gitu. Itu yang rasain selama di pendok waktu itu. Oke, berarti kalau hujan aja gitu. Kalau Iya. di luar gitu. Iya. Kalau ujian ya nggak boleh nyontek kan. Jadi gitu kira-kira. Nggak boleh. Jadi emang gitu lah kira-kira. Oke. Persaingannya. Terus mana ya? Pesan dan kesan abang terus pesan tuh adik-adik lah, gimana untuk mencapai cita-citanya tuh. Abang kan sebagai
inginnya cita-cita sebagai dokter. Setidaknya satu langkah untuk ke dokter udah ada gitu. Untuk ke dokter abang udah masuk ke fakultas kedokteran gitu. Jadi gimana pesan abang untuk adik-adik untuk mencapai cita-cita ya gitu. Pesan abang untuk teman-teman warga Semansa semua ya. Yang pasti itu yang pertama, teman-teman atau warga Semansa itu udah tahu dari awal teman-teman itu mau kemana sebenarnya. Balik lagi ya abang tanyakan tadi kan, abis lulus SMA itu teman-teman mau kemana gitu. Nggak usah nunggu yang kayak aku baru kelas 10, aku baru kelas 11, nggak usah tunggu gitu. Sejak kelas 10 itulah teman-teman udah harus tahu teman-teman itu mau kemana. Curi start duluan lah gitu. Iya, susah dulu. Karena saingan teman-teman itu nggak cuma angkatan teman-teman aja gitu. Teman-teman bakal bersaing satu Indonesia gitu. Belum lagi nanti teman-teman ada ujian juga kan gitu kan. Ujian UTBK ya namanya nanti teman-teman juga. Nah, itu juga teman-teman harus belajar. Startnya itu dari kelas 10 sebenarnya kalau bisa. Jadi sambil belajar akademiknya di SMA, sambil curi-curi start kan. Belajar UTBK juga. Nah, terus pesan abang juga teman-teman jangan sampai kayak intervensi sama orang-orang sekitar. Intervensi itu gini, teman-teman tuh kayak dibilang masuk inilah, masuk itulah, masuk inilah, masuk itulah gitu. Kadang rancu juga. iya, jadinya kita bingung kan. Sekarang abang dulu juga gitu. Awalnya kan abang mau kedokteran, terus tiba-tiba ada yang bilang, masuk inilah, kesinilah, kesitulah gitu kan. Yang dimana kita tertarik kan, ketarik 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi buat teman-teman jangan sampai ada hal-hal yang mengintervensi teman-teman sendiri gitu. Ya teman-teman kalau misalnya mau A dari awal, kejar A itu sampai dapat gitu. Terus juga jangan lupa teman-teman sesibuk apapun, teman-teman tetap harus fokus ke tujuan teman-teman gitu. Tadi kan sibuk organisasi, sibuk ekskul dan sebagainya. Tapi tetap teman-teman yang pertama itu adalah belajar kan. Ya teman iya, terus banget tuh belajar. Karena sampai kapanpun di kuliah pun teman-teman pasti juga belajar gitu kan. Nah, jadi teman-teman jangan lupa belajar. Terus yang paling penting berdoa. Ibadah teman-teman juga jangan lupa. Buat ibadah juga doa. Karena usaha apapun teman-teman kalau nggak ibadah sama doa ya cuma juga gitu. Kosong. Kira-kira gitu deh Bang. Oke Bang, mungkin gimana ya Bang ya. Sebenarnya kita mau lebih lama lagi tapi ya gimana gitu Bang ya. Oke, mungkin cukup sekian yang mungkin yang ditanyain lah tentang kepo-kepoin Bang Faris gitu atau Bang Faiz. Nah, teman-teman, menurut interview kita tadi bersama Bang Faris, jadi kata Bang Faris tuh sekolah tuh memang tujuannya untuk ilmu. Ya, Bang boleh di luar kayak organisasi, ekskul, tapi ingat tujuan awal kita sekolah tuh apa? Menuntut ilmu, mencapai cita-cita gitu. Jadi, meskipun ada gangguan dari luar ataupun terganggu sama ekstrakurikuler organisasi, belajar tuh jangan lupa. Dan jangan lupa juga kita curi start di awal tadi Bang ya. Jangan sampai kita ketinggalan sama teman. Kita yang ninggalin teman, jangan teman yang ninggalin kita gitu ya. Oke Bang. Oke, mungkin sekian saja dari kami hari ini Sobat-sobat Starkey. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.